Salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudara dimanapun berada. Kembali bersama kita dalam program digital Telaah Alkitab. Pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021, program yang dipersembahkan oleh GPIB Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Pancoran Kasih Kalianget Pulau Madura, Jawa Timur. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di kedua jemaat tersebut. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan melengkapi pengetahuan kita tentang Alkitab. Secara khusus, kita akan belajar tentang kitab surat Wahyu. Ya, ini image, gambar-gambar yang secara tersurat, ya, gambaran-gambaran yang dimuat dalam surat Wahyu. Nah, penulis surat ini, Wahyu, namanya Yohanes dan mengaku menerima pengetahuan tentang akhir zaman dari Yesus Kristus melalui malaikatnya. Bisa dibaca di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes yang menulis Wahyu berbeda dengan penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, ya. Jadi penulis surat Wahyu ini berbeda dengan penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Surat Wahyu ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Pada tahun 250 Masehi, jadi sekitar 150 tahun kemudian, ya, ada seorang tokoh gereja Dionysius yang menyimpulkan bahwa surat Wahyu tidak ditulis oleh orang yang menulis Injil Yohanes karena bahasa Yunani yang digunakan dalam surat Wahyu sangat berbeda dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam Injil Yohanes. Nah, selain itu, di Injil Yohanes penulis tidak mengungkapkan namanya, sedangkan di Wahyu penulis berkali-kali menyebutkan namanya. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa sampai Yohanes yang menulis surat Wahyu dalam tradisi gereja dipandang berbeda dengan penulis Injil Yohanes maupun penulis surat-surat Yohanes. Wahyu termasuk dalam sastra apokaliptik. Apokaliptik adalah penyingkapan akhir zaman. Jadi sastra apokaliptik adalah tulisan tentang situasi dunia di akhir zaman. Sastra apokaliptik sebenarnya sudah marak dalam tradisi agama Yahudi. Jadi ratusan tahun sebelum penulisan surat Wahyu. Misalnya adalah kitab Daniel, kitab Zakaria, kitab Maleaki, kitab Yesaya, kitab Henok, ya, kitab kenaikan Yesaya ke sorga, kitab kenaikan Musa ke sorga, kitab apokaliptik Baruk, kitab 4 Ezra, dan lain-lain. Nah, beberapa kitab yang namanya kita tahu tidak ada di Alkitab, ini sebenarnya adalah kitab-kitab yang diakui sebagai tulisan-tulisan yang penting bagi agama Yahudi, tapi dia tidak masuk dalam kitab suci Yahudi. Tapi penting untuk dipelajari, untuk dikenal oleh orang-orang Yahudi dalam menambah pemahamannya tentang agamanya. Ya, jadi ada Henok, ada kitab kenaikan Yesaya ke sorga, kenaikan Musa ke sorga, dan seterusnya. Nah, sastra apokaliptik itu memuat banyak sekali sastra apokaliptik seperti di Wahyu. Sastra apokaliptik Yahudi yang munculnya ratusan tahun sebelum penulisan surat Wahyu, itu sebenarnya mulai marak muncul di masa penindasan raja asing, ya, raja bangsa lain yang membenci agama Yahudi. Jadi raja asing ini menjajah Palestina, tanahnya orang Yahudi. Nah, dalam pemerintahan raja asing ini dia sangat membenci agama Yahudi. Dia membunuh para imam Yahudi dan mencemari Bait Allah. Ya, Bait Allah adalah pusat keagamaan Yahudi. Dan raja ini karena dia membenci agama Yahudi, maka Bait Allah dia cemari dengan memasukkan dewa-dewi sesembahannya dan melakukan upacara keagamaan terhadap dewa-dewinya itu di Bait Allah, yang sebenarnya adalah pusat dari agama Yahudi. Nah, sastra apokaliptik Yahudi itu muncul
di saat mereka mengalami penindasan dari raja tersebut. Ciri-ciri sastra apokaliptik Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum surat Wahyu, ciri-cirinya itu adalah hari akhir akan penuh dengan malapetaka, di mana dunia sepenuhnya dihancurkan. Lalu akan ada penghakiman, lalu orang Yahudi dari seluruh dunia akan berkumpul kembali di Sion, lalu Yerusalem baru akan turun dari sorga, lalu akan langit dan bumi baru, akan terjadi kebangkitan orang mati, lalu Mesias muncul sebagai sosok ilahi yang akan menjadi raja di akhir zaman, di masa kehidupan di langit baru dan dunia baru. Ya, langit dan bumi baru. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sastra apokaliptik Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum surat Wahyu ditulis. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, maka kita sudah bisa menilai bahwa surat Wahyu itu sebenarnya mengadopsi penyusunan sastra apokaliptik Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa penulis Wahyu adalah orang Yahudi. Karena isinya, tatanannya sama persis. Hanya beda kalau di sastra apokaliptik Yahudi dibilang hari kemenangan atau hari akhir atau hari Tuhan. Tapi kalau di surat Wahyu disebut hari kemenangan Yesus Kristus, ya, Mesias Yesus Kristus. Cuma ada perubahan di situ saja, tapi isi ceritanya, struktur ceritanya itu mengadopsi dari sastra apokaliptik Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum surat Wahyu. Wahyu sendiri ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Domitianus. Kaisar ini terkenal dengan kebijakannya yang memaksa seluruh rakyat di Kekaisaran Romawi menyembah dirinya sebagai Allah. Nah, saudara-saudara, dari puluhan kekaisaran Roma, hanya sedikit sebenarnya kaisar Roma yang memaksa rakyat untuk menyembah mereka sebagai dewa. Ya, rata-rata penyembahan kaisar sebagai dewa itu kebanyakan munculnya dari rakyat sendiri, bukan karena permintaan sang kaisar. Tapi ada beberapa kaisar Roma yang memang menghendaki, bahkan mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat menyembah dia sebagai Allah. Salah satunya adalah Kaisar Domitianus. Ya, kaisar ini yang memerintah di saat surat Wahyu ditulis. Nah, di masa pemerintahannya, baik orang Kristen dan orang Yahudi banyak yang menderita dan dibantai karena menolak menyembah kaisar sebagai Allah. Penderitaan inilah yang melatar belakangi penulisan surat Wahyu. Jadi saudara-saudara, sama ya, latar belakang penulisan surat Wahyu dengan latar belakang penulisan sastra apokaliptik Yahudi. Ya, ada situasi di mana mereka ditindas oleh seorang raja yang membenci agama mereka, yang membenci keyakinan mereka. Ya, jadi baik sastra apokaliptik Yahudi ditulis pada masa raja yang bengis, demikian juga Wahyu juga ditulis pada masa raja yang bengis. Ya, nah, ada kesamaan latar belakang itu, dan ini menunjukkan bahwa sastra apokaliptik itu dipengaruhi oleh situasi kehidupan sosial di mana orang percaya merasa bahwa dirinya tidak lagi bisa selamat dalam kehidupan di dunia karena ditindas, ditekan, dan dibantai. Ya. Nah, surat Wahyu mengandung pesan agar umat Kristen tetap setia dalam penderitaan yang mereka dapatkan dari kekuasaan duniawi. Ya, jadi pesan utama surat Wahyu adalah agar umat Kristen tetap setia dalam imannya saat mereka menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh kekuasaan duniawi. Dan alasan mengapa sampai orang Kristen mesti setia, karena segala kekuasaan di dunia itu akan hancur oleh kekuasaan Allah. Wahyu ditulis dengan gaya dan bentuk apokaliptik agar tidak diketahui oleh pihak penguasa pada masa itu. Ya, jadi pesan ini dibungkus
dengan cerita, dengan sastra apokaliptik sebagai istilahnya ingin menyamarkan, ya, menyamarkan pesannya yang mau disampaikan oleh penulis kepada jemaat-jemaat. Ya, pesannya itu adalah bahwa orang Kristen mesti setia kepada Tuhan. Dalam imannya mereka mesti setia, siap mati. Kenapa? Karena kekuasaan duniawi itu akan hancur. Nah, untuk menyamarkan kekuasaan duniawi supaya surat ini tidak sabotase oleh pihak penguasa, supaya surat ini tidak dibakar oleh pihak penguasa, maka penulis surat Wahyu menyamarkan pihak penguasa dalam suratnya itu dengan binatang-binatang. Ya, ada 666, ada yang dari laut, dari itu sebagainya. Binatang naga dan sebagainya. Ya, binatang-binatang yang menindas orang-orang percaya itulah simbol para penguasa yang bengis, yang membenci orang percaya pada masa itu. Nah, itu sengaja dikemas seperti itu supaya suratnya tidak ditahan oleh pihak penguasa, tapi bisa tetap beredar di jemaat-jemaat. Tujuannya agar para jemaat bisa tetap tabah, teguh dalam beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, meskipun mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang dikejar-kejar untuk dianiaya dan dibantai oleh kaisar pada masa itu. Nah, jadi sastra apokaliptik yang terdapat dalam surat Wahyu bukan bertujuan memberikan ramalan tentang peristiwa masa depan. Kembali bahwa sebenarnya sastra apokaliptik itu adalah suatu gambaran atau kiasan tentang akhir dari kekuasaan dunia dan kemenangan Allah. Ya, jadi kita selama ini sudah mendengar rupa-rupa ajaran yang mengangkat Wahyu sebagai ramalan tentang masa depan, tentang akhir zaman. Lalu kita mencari-cari, mencoba membuat simbol-simbol yang ada di Wahyu itu sebagai sebuah teka-teki, gitu ya, untuk mengetahui kapan terjadinya, siapa setannya, siapa binatangnya dan sebagainya. Padahal sebenarnya surat Wahyu dalam tradisi gereja tidak ditulis dengan tujuan itu. Ya, tidak ditulis dengan maksud seperti itu. Surat Wahyu adalah sebuah surat kiasan yang ditulis untuk menguatkan iman Kristen yang saat itu sedang dihambat secara kuat oleh pihak penguasa. Dan surat itu, dalam rangka menguatkan itu, maka surat Wahyu memuat satu gambaran tentang peperangan antara kekuatan dunia, kekuatan jahat, dan kekuatan baik, kekuatan Allah, yang pada akhirnya kalah. Ya, yang pada akhirnya kekuatan dunia yang jahat itu akhirnya kalah, takluk di bawah kekuatan Allah, ya, takluk di hadapan kekuatan Allah, kekuatan yang baik. Nah, itu sebenarnya maksud dan tujuan daripada surat Wahyu ditulis. Jadi sekali lagi, surat ini bukan bicara tentang ramalan tentang peristiwa akhir zaman. Itulah yang menjadi pemahaman gereja di masa surat Wahyu ini dibuat dan disebarkan, yang terus berkembang sampai pada saat ini. Meskipun ada beberapa gereja yang tetap meyakini bahwa surat ini memuat tentang ramalan-ramalan akhir zaman. Ya, nah itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sudah keluar daripada jalur yang daripada pemikiran yang selama ini berada dalam jalur tradisi bergereja, dari gereja mula-mula sampai gereja sekarang. Nah, sekian dan terima kasih. Kiranya dapat melengkapi pengetahuan kita tentang surat Wahyu yang ada dalam Alkitab kita, dan ini akan menolong kita untuk semakin menekuni kitab suci dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mempersembahkan hidup yang benar, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Salam sehat, salam sejahtera, saudara-saudara dimanapun berada, salam buat keluarga, tetap semangat, dan jangan lupa untuk bersyukur. Sampai ketemu di sesi berikutnya, telah Alkitab, dan jangan lupa hari Jumat ada hikayat dan syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.